Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari Minggu, khususnya Minggu Prapaskah yang kelima, itu sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Bacaan-bacaan ini mau menggambarkan sesuatu yang cukup penting, bahkan mendasar dalam kehidupan manusia, dalam hidup bersama sebagai satu persekutuan umat, maupun sebagai masyarakat yang berdampingan dengan orang-orang yang beragama lain. Hal-hal yang utama itu misalkan rasa tidak suka, rasa benci, tidak mau dikritik, bahkan tidak mau melihat apa yang benar. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang cukup berat, bahkan bisa membawa kematian jika itu dipelihara. Misalkan saja kita dengar dalam bacaan Injil pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, di mana di sana ada kejadian seorang perempuan berzina kedapatan. Dan kejadian itu mereka bawa kepada Yesus, lalu meminta tanggapan dari Tuhan Yesus. Harapannya bahwa Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang akan dijadikan hal atau persoalan untuk menyalahkan kembali Tuhan Yesus. Tapi sangat unik, Tuhan Yesus menjawab peristiwa itu dengan perkataan, siapa yang tidak berdosa, dia yang paling pertama melemparkan batu kepada perempuan yang berzina ini. Menariknya bahwa tidak ada seorang pun yang melemparkan batu dan pergi meninggalkan perempuan itu, dimulai dari yang paling tua, satu persatu sehingga semuanya pergi. Dan tinggallah Tuhan Yesus bersama perempuan itu. Dan reaksi Tuhan Yesus terhadap kejadian itu adalah, pergilah, mulai dari sekarang jangan berbuat dosa. Perkataan ini cukup sederhana disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi mengandung makna atau konsekuensi yang cukup besar. Pertama, nyawa seseorang tidak direnggut, karena dulu ketika orang berzina maka ia harus dirajam sampai mati. Dan bahagianya perempuan itu menerima pengampunan dari Tuhan Yesus dan pergi. Hal ini mau menunjukkan Tuhan Yesus itu siapa. Dia adalah seorang yang membebaskan, dia adalah seorang pengasih. Apapun keadaan kita, ia tetaplah pengasih. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa apa yang kita alami perlu pemaknaan atau perlu direnungkan kembali, supaya rasa tidak suka, rasa benci, bahkan rasa marah itu bisa padam ketika kita memberi makna, mengerti apa yang sementara kita jalani. Dan itu tidak dilakukan oleh orang Farisi, sehingga mereka tidak bisa melihat maksud dari sebenarnya dari Tuhan Yesus. Salah satu cara untuk memaknai itu ditunjukkan oleh Paulus dalam bacaan kedua hari Minggu Prapaskah kelima ini. Paulus setelah mengenal Tuhan Yesus, ia menganggap apa yang ada di belakangnya, masa lalunya adalah sampah. Perkataan atau nama sampah itu keluar dari mulut Paulus karena dia memikirkan, merenungkan atau memberi makna kembali apa yang sudah ia alami ketika mengenal Tuhan Yesus. Dan makna yang ia beri atau nama yang ia beri terhadap masa lalunya adalah sampah, tidak lagi berarti sama sekali. Sehingga dari caranya ini ia lebih terbuka luas atau bebas menerima Tuhan Yesus itu siapa. Tidak lagi terbelenggu dengan apa yang ia alami dahulu. Sehingga semua emosional, rasa benci maupun marah atau tidak suka terhadap orang Kristen dahulu itu hilang perlahan-lahan dari dirinya. Nah, semoga hal ini membuat kita mengerti dan paham siapa itu Tuhan. Tuhan adalah pembebas dan pengampun. Dia adalah kasih. Dan juga semoga di dalam masa Prapaskah yang kelima ini kita mengerti betul bahwa apa yang kita alami, baik itu suka maupun duka, menyenangkan maupun tidak menyenangkan, perlu disikapi atau perlu diberi nama atau perlu dimaknai.
sehingga emosi-emosi yang menyertai peristiwa-peristiwa itu hilang dari hidup kita, dan kita maju lagi dengan cara yang baru. Seperti kata Paulus, dia bukanlah orang yang sempurna, tapi dia adalah orang yang berjuang karena telah menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, semoga inspirasi dasar dari pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa membuat kita mengerti bahwa masa prapaskah dikondisikan untuk kita selalu memperbaharui diri. Tuhan senantiasa menerima apapun keadaan kita. Mari kita berjuang dan bersyukur atas perjuangan kita, dan mari kita memberi makna atas apa yang sudah kita alami selama ini, baik sebagai anggota gereja, sebagai ibu di dalam rumah, ayah maupun anak, sebagai karyawan di mana saja. Kita memberi makna terhadap semuanya itu supaya kita maju lagi dengan semangat baru untuk hidup yang baru. Tuhan memberkati kita semua.